Kita mulai ya guys. Oke. Nanti semisalnya waktu udah bel, ini kan waktunya kan udah telat dari jam istirahat. Ntar pulangnya agak lama dikit nggak apa-apa ya. Sorry ya. Oke. Oke. Kita mulai. Udah siap ya? Ucup, udah belum Cup? Oke. Oke, boleh dikit. Jangan heboh nih. Oke, siap ya guys? Udah. Emang Sawal lagi ngapain? It's okay. Boleh. Kamu nggak apa-apa kok Har, nggak terlalu itu banget. It's okay. Mulai ya. Oke. Jangan ribut tapi jangan ngomongin nggak perlu-perlu. Udah? Itu di depan. Ada tong sama kan? Oke. Siap. Ntar dulu. Kayak apa kamu mau nulis? Nggak apa-apa, bisa. Itu tunggu, Salwa lagi siap-siap. Oke? Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, kita semangat banget hari ini belajar ya. Oke. Pertama Ibu pengen kalian tegak dulu, berdiri dulu. Oke? Udah ya? Yang pertama dilakuin setelah berdiri, Ibu pengen kalian rapiin dulu pakaiannya. Rapihin. Udah rapi? Udah rapi, sekarang kalian lihat sekeliling kalian kalau ada sampah. Tolong dipungut, terus buang ke tong sampah yang ada di depan. Secara bergantian. Cantika? Boleh buang di situ? Oke. Oke, sekarang setelah kalian udah selesai rapihin sampah-sampah, Ibu pengen coba lurusin meja sama kursinya. Biar rapi. Oke. Udah rapi ya? Oke, sekarang kita mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Ibu minta tolong sama Raka untuk pimpin doa. Oke, terima kasih udah berdoa. Sekarang Ibu mau absensi untuk hari ini. Siapa aja yang nggak masuk hari ini? Coba tolong sebutin. Hadir semua? 36-nya hadir semua? Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wow. Keren. Luar biasa. Ada apa dengan hari ini? Kenapa hadir semua? Oh, ulangan. Semangat. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini? Happy ya? Semangat ya? Oke. Nah, biar kita semakin semangat belajar PKN, kita nyanyi dulu. Oke? Di sini ada lagu nasional, judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Mungkin ada yang tahu? Tahu ya? Kita mulai, di sini ada liriknya. Kita bakal nyanyi bareng-bareng. Oke. Kita mulai ya. Nyanyi semua. Ayo mulai nyanyi. Oh, semangat guys. Tanah airku, nyanyi. Negeri elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia.
aman dan makmur. Pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Klana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku, nyanyi semuanya, Indonesia. Oh, 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 oh. Nyanyi Swan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Klana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Indonesia. Oke, makin semangat ya. Nah, kenapa Ibu setel lagu untuk pembelajaran kita? Karena lagu nasionalisme itu, melalui lagu nasionalisme kita bisa meningkatkan rasa cinta tanah air kita, bisa menemukan rasa nasionalisme dalam diri kita. Nah, contoh dari lagu Rayuan Pulau Kelapa ini menceritakan tentang keanekaragaman hayati Indonesia, menceritakan tentang keindahan Indonesia. Jadi harapannya kalian bisa mencintai Indonesia, kemudian bisa menjaga kelestarian dari negara Indonesia. Nah, hari ini kita mau belajar materi tentang posisi, tugas, dan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu pengen mengulas dulu materi sebelumnya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ibu pengen nanya nih, dari kalian semua ada nggak yang bisa menjelaskan konsep Bhinneka pada materi yang sebelumnya? Ada yang bisa jelasin? Ya, oke, Najwa silakan. Berdiri boleh Najwa, besarkan suaranya. Oke. Jadi halo semua. Hai Najwa. Perkenalkan nama saya Najwa Hayati. Oke. Jadi Najwa mau memberitahu kepada kalian tentang materi Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi Najwa mau bilang kepada kalian semua contoh-contoh dari Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari penerapannya. Jadi penerapannya pertama itu kita harus saling menghargai, yang kedua itu kita harus saling menghormati, yang ketiga itu kita harus menghindari pertikaian ataupun konflik dengan orang lain. Seperti itu. Oke, baik, beri aplaus dulu buat Najwa. Nah, jadi berdasarkan apa yang disampaikan sama Najwa berhubungan dengan materi kita hari ini tentang Bhinneka dan juga tentang posisi warga negara. Jadi dengan kita berbineka, kita bisa menimbulkan rasa toleransi antar sesama. Jadi kita sebagai warga negara tidak ada konflik di dalamnya. Nah, kita masuk nih ke materi pembelajaran kita hari ini tentang posisi, tugas, dan juga tanggung jawab warga negara.
Nah, untuk masuk ke materi hari ini, Ibu pengen tahu dulu pengetahuan awal kalian. Ada nggak sih kira-kira yang udah tahu tentang warga negara? Coba ada nggak yang bisa jelasin? Apa sih posisi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat? Coba ada yang bisa jelasin? Pedra, boleh? Silakan. Kedudukan atau status seseorang sebagai bagian dari suatu bangsa atau negara serta memiliki peran terhadap bangsa atau negara dan masyarakat di mana ia tinggal. Oke, thank you. Terima kasih, Pedra. Nah, jadi dari yang tadi Pedra udah jelasin, posisi warga negara itu adalah seseorang yang menetap di suatu negara, terus dia terikat oleh hukum dari negara tersebut, sehingga dia punya kewajiban, punya hak, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Nah, selanjutnya nih, udah tahu tentang posisi warga negara, sekarang coba sebutin tugas utama warga negara dalam kehidupan negara yang berdemokrasi. Negara yang berdemokrasi, ayo coba. Oke, Danis, silakan Danis. Oke. Oke, thank you Danis. Jadi tugas utama sebagai warga negara itu dalam kehidupan bermasyarakat, pertama salah satunya itu menaati hukum. Kemudian ikut dalam pesta demokrasi. Nah, contoh dari pesta demokrasi adalah kegiatan pesta demokrasi yang kita lakukan tiap 5 tahun sekali. Contohnya adalah pemilu. Nah, nanti ketika kalian udah legal, kalian udah 17 tahun, itu kalian sudah sepenuhnya menjadi warga negara dan udah terikat untuk melaksanakan kegiatan pemilu. Nah, lanjut nih, tentang warga negara, kemudian keterikatannya dengan keadaan lingkungan sekitar. Oke, Zara, silakan. Kenapa nama saya Zara? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Menurut saya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan menggunakan sampah sekali pakai. Oke. Mengurangi polusi. Oke, thank you Zara. Nah, dari jawaban Zara tadi tuh, ada tambahan-tambahan yang masih belum lengkap. Kira-kira ada yang bisa ngelengkapin nggak? Oke, Kevin silakan. Kami akan menambahkan jawaban dari Zahra. Oke. Tidak membakar sampah sembarangan. Oke. Menggunakan kendaraan elektrik. Melakukan reboisasi. Oke, thank you Kevin. Nah, jadi yang tadi udah diucapin sama Zara, kemudian ditambahin sama Kevin itu adalah contoh dari kegiatan pelestarian lingkungan yang kita lakukan sebagai warga negara. Jadi kan kita pengen hidup di negara itu kan pasti yang aman, nyaman, kemudian menyenangkan. Nah, itu tuh datangnya tuh dari diri kita sendiri. Dengan kita menjaga kelestarian lingkungan, tentu kita akan tinggal di negara seperti apa yang kita harapkan. Nah, kita akan masuk pembelajaran di hari ini tentang posisi tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di sini ada QR code, kalian bisa scan, atau kalian bisa masuk juga lewat link yang udah dikirimkan sama ketua kelas, sama Ahlan. Oke, Ibu kasih waktu untuk kalian bisa scan QR atau bisa masuk lewat link. Nanti tampilannya akan seperti ini di handphone kalian. Jadi di sebelah kiri atas, nanti kalian akan ketemu menu-menu ini. Ada beranda, assessment, bahan ajar, kemudian media ajar dengan lembar refleksi. Jadi di bagian beranda ini, kemudian turun di assessment. Di bagian assessment itu nanti ada penilaian. Penilaian awal yang pertama, yang dari tadi kita lakukan, itu termasuk penilaian awal. Kemudian nanti ada LKPD. LKPD ini berupa tugas kelompok untuk penilaian keterampilan. Kemudian nanti ada soal, itu penilaian secara individual. Selanjutnya ini bahan bacaan untuk kalian menjawab soal-soal nanti. Kemudian ini medianya berupa video-video. Nanti ini di akhir pembelajaran kita melakukan refleksi. Nah, kalian ketemu dulu sama menu-menu ini. Oke? Buka di bagian media ajar. Nanti kalian akan ketemu presentasi seperti ini. Oh, sorry, seperti ini. Oke, sudah masuk atau masih ada yang belum? Di bagian kiri atas menunya yang ada di sebelah kiri. Kira-kira ada kendala di sebelah sini? Ada kendala kira-kira? Ini di sini. Nah, di situ ya. Oke. Aure, di kiri sini. Jadi di sebelah kiri paling atas ada strip 3. Ah, benar, Salwa. Iya itu. Kira-kira masih ada yang belum ketemu? Ah, iya benar, PPT. Oke, udah ketemu semua? Udah masuk ya semuanya ya?
Oke, kita udah masuk ke dalam scan QR. Nah, selanjutnya untuk memberikan pemahaman materi yang lebih dalam kepada kalian agar kalian mengetahui inti dari pembelajaran kita tentang posisi, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga negara, Ibu akan putarkan video mengenai materi kita hari ini. Silakan disimak baik-baik karena nanti dari materi ini adalah sumber untuk menjawab tugas-tugas kalian, baik itu tugas secara kelompok ataupun individual, oke? Posisi, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. 1. Posisi warga negara. Apakah semua orang yang berada di suatu negara berposisi sebagai warga negara tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Orang-orang tersebut ada yang berposisi sebagai warga negara dan ada juga yang bukan warga negara asing. Posisi warga negara ditentukan berdasarkan aturan hukum. Dengan status yang dilindungi hukum tersebut, timbullah tugas dan tanggung jawab tertentu. A. Asas penentuan posisi status warga negara. Posisi warga negara ditentukan berdasarkan asas tertentu. Asas ini merupakan dasar untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang yang diterapkan oleh negara. Tulis aja nggak apa-apa, tulis. Asas penentuan kewarganegaraan dapat menyebabkan dipatride dan apatride. Berikut penjelasannya. Negara yang menganut asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Artinya, siapapun yang lahir dari keturunan warga negara penganut asas ini, maka akan menjadi warga negara tersebut, baik lahir di negara tersebut maupun di luar negeri. Contohnya, seorang anak merupakan keturunan negara X penganut asas ius sanguinis. Meskipun dia lahir di luar negeri, dia tetap dianggap sebagai warga negara X2, asas ius soli. Negara yang menganut asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Artinya, siapapun yang lahir di negara penganut asas ini, maka akan menjadi warga negara tersebut, bahkan meskipun dia bukan keturunan dari warga negara tersebut. Contohnya, seorang anak lahir di negara ini penganut asas ius soli, maka dia berhak mendapatkan kewarganegaraan Y meskipun orang tuanya adalah warga negara X3, dipatride atau berkewarganegaraan ganda. Dipatride dapat terjadi akibat perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara. Sebagai contoh, ada warga negara X yang berasas ius sanguinis, penentuan berdasarkan keturunan. Dia melahirkan anak di negara Y yang menganut asas ius soli, penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Maka, anak tersebut berhak mendapatkan kewarganegaraan X dan Y. Di Indonesia, asas kewarganegaraan yang berlaku bersifat tunggal dan kewarganegaraan ganda secara terbatas. Kewarganegaraan ganda terbatas dimiliki oleh anak hasil perkawinan antara WNI dan warga negara asing, WNA, yang karena perbedaan asas kewarganegaraan menimbulkan kondisi dipatride. Maka, pada usia 18 tahun, atau paling lambat 21 tahun, anak tersebut tetap harus memilih menjadi WNI atau WNA. 4. Apatride atau tidak berkewarganegaraan. Apatride dapat terjadi akibat perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara. Sebagai contoh, ada warga negara X yang berasas ius soli, penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Dia melahirkan anak di negara Y yang menganut asas ius sanguinis, penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Maka, anak tersebut tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan X maupun Y, asas kewarganegaraan atau naturalisasi. Asas kewarganegaraan adalah asas penentuan kewarganegaraan kepada seseorang yang berkewarganegaraan asing yang mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara suatu negara tertentu dengan syarat dan prosedur tertentu. B. Asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan asas kewarganegaraan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan asas ius sanguinis. 3.
anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Hal ini juga merupakan penerapan asas Irsa Wilis. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Hal ini juga merupakan penerapan asas Irsa Wilis. 5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Hal ini juga merupakan penerapan asas Irsa Wilis. 6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan asas Irsa Wilis. 7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan asas Irsa Wilis. 8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. 9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Hal ini merupakan penerapan asas Irsoli. 10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. 12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. 13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 2. Tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Warga negara yang baik adalah warga negara yang berpengetahuan, berketerampilan, dan bersikap berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab WNI, warga negara Indonesia. Perhatikan baik-baik gambar diagram 3 lingkaran tersebut. Lingkaran berwarna hijau menggambarkan pengetahuan warga negara. Lingkaran berwarna biru menggambarkan keterampilan warga negara. Sementara lingkaran berwarna merah menggambarkan nilai-nilai warga negara. Terdapat 4 irisan dalam gambar tersebut. Irisan pertama ialah kompeten, yakni gabungan antara pengetahuan dan keterampilan. Irisan kedua ialah percaya, yakni gabungan antara pengetahuan dan nilai-nilai. Irisan ketiga ialah komitmen, yakni gabungan antara keterampilan dan nilai-nilai. Irisan terakhir adalah warga negara yang baik, yakni Itu mereka nanti yang kimia memiliki dikumpul hari ini. pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Warga negara yang baik adalah mereka yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini sangat berkaitan dengan kewajiban dan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya, di antaranya sebagai berikut. A. Menghormati dan mematuhi hukum dan tata tertib negara sesuai pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. B. Wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah sesuai pasal 31 ayat 2. UUD NRI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. C. Membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. D. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak suara pada pemilihan umum dan hak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan negara, serta kewajiban untuk turut serta dalam upaya pembangunan nasional sesuai pasal 28 UUD NRI tahun 1945.
Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta turut dalam pemeliharaan ketertiban umum sesuai pasal 30 UUD NRI tahun 1945. F. Menghargai hak asasi manusia sesuai pasal 28 JUD NRI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. G. Membantu sesama dan turut serta dalam upaya pemenuhan hak sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai pasal 34 UUD NRI tahun 1945. H. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, sara, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI sesuai pasal 29 UUD NRI tahun 1945. I. Menghargai keanekaragaman budaya nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sesuai pasal 32 UUD NRI tahun 1945. J. Menjaga lingkungan hidup dan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke. Oke, boleh kita close dulu buat materi kita hari ini. Nah, udah dijelasin ya tentang asas kewarganegaraan, tentang posisi, tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ada nggak yang mau bertanya tentang materi hari ini? Atau mungkin mau ngasih pendapat? Boleh juga. Boleh, silakan Agni. Karena video tersebut menurut Agni ya, dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu dengan memahami serta mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang. Oke, thank you Agni. Nah, jadi makasih buat pendapat Agni tentang video tadi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, karena kita adalah negara yang berasaskan ideologi Pancasila, maka dalam kehidupan sehari-hari, pertama kita harus memahami dulu Pancasila itu seperti apa. Setelah kita memahami Pancasila, kita harus mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam nilai Pancasila. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita hendaknya berperilaku sesuai dengan ajaran yang ada dalam sila-sila di dalam Pancasila. Paham ya sampai situ ya? Oke. Jadi Ibu jelasin sedikit ringkasan materi hari ini. Yang pertama, mengenai asas kewarganegaraan. Jadi asas kewarganegaraan itu adalah penentu dari posisi kalian sebagai warga negara. Kan kayak kalian nih jelas sebagai warga negara Indonesia. Kenapa kalian bisa jadi warga negara Indonesia? Pertama, karena kalian memiliki ibu dan juga bapak sebagai turunan darah yang merupakan orang asli dari warga negara Indonesia kan. Itulah yang menjadikan kalian sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian dari kewarganegaraan itu menganut prinsip dua, yaitu ius soli yang berdasarkan tempat kelahiran, dan juga ius sanguinis yang berdasarkan darah dan keturunan. Nah, selanjutnya kita itu mengenal yang namanya bipatrid dan juga apatrid. Bipatrid itu adalah orang yang memiliki dua kewarganegaraan ganda, sedangkan apatrid itu adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, kita udah paham tentang posisi warga negara. Selanjutnya kita akan bahas tentang asas kewarganegaraan di Indonesia. Jadi dalam warga negara Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Jadi kita di Indonesia, ius yang kita anut, prinsip yang kita anut itu adalah ius sanguinis, yang mana kewarganegaraan kita itu ditentukan berdasarkan darah keturunan. Jadi karena bapak dan ibu kita adalah orang asli Indonesia, maka kita secara langsung adalah warga negara Indonesia. Kecuali di antara kalian ini ada yang punya orang tua, mungkin salah satunya ada yang warga negara asing, warga negara Belanda mungkin. Nah, nanti kalian akan memilih warga negara kalian setelah umur kalian legal, sekitar 18 tahun. Oke? Nah, selanjutnya tentang tugas dan tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Yang pertama itu kalian harus menaati hukum, sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kalian harus ikut pendidikan dasar 12 tahun, yang telah dibiayai oleh Indonesia. Dan yang terakhir, kalian membayar pajak untuk keberlangsungan negara Indonesia. Oke, materinya paham sampai di situ ya? Nah, setelah udah dijelasin dari video tadi, kemudian Ibu juga udah menambahkan sedikit. Ibu ingin melihat pendalaman materi kalian tentang materi hari ini. Ibu pengen nanya, jadi kalau misalnya ada semua orang di suatu negara yang berkumpul
Apakah semua orang tersebut disebut sebagai seorang warga negara? Coba ada yang bisa jawab nggak? Secara eksplisit bisa jawab? Bukan kamu Sania mana? Oke, Sania. Semua orang yang berada di suatu negara merupakan warga negara. Oke. Seorang yang berada di suatu negara mungkin termasuk penduduk. Oke. Tapi bukan warga negara jika dia tidak memiliki kewarganegaraan yang diakui oleh negara. Oke, thank you Sania. Itu Sania benar banget. Jadi apa yang dijelasin sama Sania itu 100% sesuai. Jadi semua orang yang tinggal di negara, tidak semuanya adalah warga negara. Mereka adalah penduduk dan bukan warga negara jika tidak diakui secara hukum oleh negara yang bersangkutan. Jadi bisa aja dia warga negara asing, dia studi di suatu negara, atau kemudian dia bisa juga statusnya bekerja, kecuali dia mengubah kewarganegaraan sesuai dengan kewarganegaraan yang dia inginkan. Baru dia disebut warga negara. Nah selanjutnya, kan udah tahu kalau nggak semua warga itu adalah warga negara. Kalau posisi warga negara Indonesia, ada yang bisa jelasin nggak apa sih posisi kita sebagai warga negara Indonesia? Oke Deva, silakan. Besarin Deva sedikit. Posisi orang sebagai warga negara Indonesia itu dia diakui secara hukum oleh negara Indonesia dan dia itu wajib memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Thank you Deva. Jadi posisi sebagai warga negara itu udah jelas ya. Kalian sebagai warga negara berarti posisinya sebagai warga negara Indonesia terikat oleh hukum. Jadi kalian wajib untuk mengikuti hak dan kewajiban. Dan kalau misalnya kalian melakukan kesalahan di negara ini, berarti kalian harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai situ paham? Paham. Oke. Nah, setelah pemahaman materi hari ini, oke. Nah, materi hari ini tentang posisi, tugas, dan tanggung jawab warga negara Indonesia, banyak manfaat yang bisa kita dapetin setelah kita belajar. Misalnya, setelah kita belajar ini, harapannya kalian menjadi individu yang bertanggung jawab. Kalian kan sebagai warga negara nih, sekarang di sekolah warga sekolah. Jadi kalian punya tanggung jawab untuk belajar, kemudian tanggung jawab untuk mengerjakan tugas, itu contoh-contoh kecil ya. Jadi dari materi ini harapannya kalian bisa jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, kemudian bisa lebih peduli terhadap lingkungan, bisa lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kalian, terus kalian lebih mengerti tentang asas kewarganegaraan. Nah, tujuan pembelajaran tentang materi posisi, tugas, dan tanggung jawab, setelah kalian belajar, kalian itu bisa menjelaskan mungkin kepada teman-teman kalian yang belum mengerti atau kepada keluarga kalian tentang apa sih posisi warga negara, apa sih tugas warga negara, dan seperti apa tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Oke? Nah, selanjutnya, adapun penilaian Ibu lakukan kepada kalian ini di bagian asesmen. Jadi tadi kita udah ngelakuin asesmen awal, kita kan udah tanya jawab nih dari tadi. Nah, itu merupakan penilaian dari pengetahuan awal. Kemudian nanti kita akan masuk ke kerja kelompok, terus ke tugas individual. Nah, kita hari ini belajar dengan model pembelajaran studi kasus. Jadi kita akan ada contoh case tentang kewarganegaraan. Di sini kita akan menyaksikan ada dua contoh. Yang pertama itu contohnya dari kasus Cinta Laura. Cinta Laura itu memiliki keinginan untuk berkewarganegaraan ganda. Dia pengen bipatrit. Tapi di Indonesia nggak mengizinkan untuk bisa bipatrit atau kewarganegaraan ganda. Nah, kasus kedua nanti tentang Christian Gonzalez. Kalian pasti tahu kan Christian Gonzalez ya? Nah, jadi nanti ada kasus Christian Gonzalez, timnas Indonesia, dia kan warga negara asing, dia warga negara Portugal, tapi dia mendapatkan naturalisasi secara istimewa. Gimana sih caranya bisa dapat naturalisasi istimewa? Nah, nanti case-nya akan dijelaskan di sini. Nah, kita belajar dari kasus Cinta Laura dulu. Wow, kita akan coba dari seorang Cinta Laura sesaat lagi dalam kesempatan ini. Tapi tanah air juga Laura. Berasal dari dunia berdan tanah air, ini Cinta memang merupakan sayap karirnya hingga ke internasional. Karena sering terlihat berada di luar negeri untuk klub Hollywood yang ia bintangi, warganet pun beranggapan bahwa wanita berusia 25 tahun ini telah mengganti kewarganegaraan miliknya. Mengenai hal itu, Cinta pun langsung mengklarifikasi masalah tersebut. Ada project
Aku nyoblos 19 tahun dong paspor aku apa. 19 ke paspor Indonesia. Jadi aku minta teman-teman dia jangan tanya terus karena kalau aku bisa nyoblos kemarin pasti paspor aku Indonesia dong. Oke, selanjutnya kita ke kasus kedua tentang Christian Gonzalez mengenai naturalisasi istimewa. Soalnya adalah perhatikan gambar berikut ini. Status kewarganegaraan Indonesia dari pemain sepak bola di atas didapat dari Tadi jawabannya apa? sama Naturalisasi. Oke. negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi atau pewarganegaraan merupakan suatu proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses naturalisasi Masih banyak kamu share? juga harus Kasian sekali, maksudnya kamu kerjain ini aja. Nanti kalau misalnya kelompok itu biarin. Kalau tampil baru maju nanti, kamu tulis aja. Kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Merujuk pada Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, proses kewarganegaraan Kamu udah selesai? dilakukan melalui beberapa cara, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Proses naturalisasi telah banyak dilakukan di Indonesia, seperti pada bidang olahraga sepak bola yang telah banyak menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Salah satunya adalah Christian Gonzalez. Christian Gerald Alvaro Gonzalez atau lebih dikenal sebagai Christian Siapa udah selesai? Gonzalez adalah Wow. yang lahir di Montevideo, Uruguay, 30 Agustus 1976. Elopo julukan Gonzalez bergabung ke timnas Indonesia tanggal 21 Kamu udah selesai kimia, Re? 2010. Udah selesai kimia kamu? Christian Wow. Gonzalez tercatat 2 kali memperkuat timnas Indonesia Semongko, di sebentar lagi, AFF sebentar lagi. pada edisi 2010 dan 2016. Naturalisasi yang dilakukan oleh Gonzalez termasuk Kurang dalam 15 menitan kayaknya. It's okay ya. Semongko. Orang yang diberikan status istimewa sebagai warga negara itu tidak perlu mengajukan permohonan secara khusus untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Biasanya, naturalisasi istimewa diberikan kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau NKRI. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah D. Naturalisasi istimewa. Gimana teman kecil? Mudah kan? Mudah kan? Mudah. Nah, udah nonton tadi tentang studi kasusnya? Sekarang kita akan melakukan penilaian untuk berdiskusi secara kelompok. Ibu pengen kalian bentuk menjadi, boleh 6 kelompok, berenam. Boleh dibagi di sini 6, satu kelompok, kelompok 2, kelompok 3, belakang 4, 5, dan 6. Silakan bentuk kelompok. Berenam. Satu kelompok 6. Oke? Ayo silakan. Kamu di sini. Berenam. Apa? 4. Iya. 4 kelompok. Oke. Oke, boleh. Sekarang kita rubah kelompoknya per barisan. Jadinya kita bikin secara 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke? Jadi kita udah bentuk kelompok jadi 4 kelompok. Selanjutnya untuk tugas kelompoknya, kembali lagi ke Google Sites yang pertama. Oke? Di bagian kiri ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian bisa klik. LKPD, oke? Nah, kalian scroll ke bawah, nanti ada LKPD-nya. Keluar, atau ada yang gangguan, bermasalah? Ini contohnya, kayak gini. Oke? Nah, nanti di bagian LKPD ini, kalian kan udah buka di Google Sites,
kemudian kalian udah nemuin LKPD-nya, kalian juga udah nonton studi kasusnya. Sekarang kalian jawab pertanyaan berdasarkan studi kasus tersebut secara berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Di sini ada QR kalau pengen di-scan. Selanjutnya ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, nanti kalian diskusi sama-sama, kerjanya bareng-bareng. Setelah udah selesai nanti kasih tahu Ibu, kita presentasi kelompok maju tampil satu-satu ya. Oke, silakan kerjakan. Ada 5 tugas yang harus dijawab ya secara esai. Ya. Tulisnya di kertas lembar tolong. Oke? Silakan Ibu kasih waktu untuk jawab 5 soal esai tersebut. Penilaian ini penting karena penilaian ini akan masuk sebagai salah satu nilai penilaian UAS kalian kan? Jadi tolong dikerjakan. Di kertas lembar secara berkelompok tulis nama kelompoknya dan nama-nama kelompoknya itu digunakan dengan nama-nama pahlawan. Misalnya boleh kelompok 1 kelompok Insinyur Soekarno, kemudian kelompok 2 misalnya kelompok Era Kartini dan sebagainya. Paham ya? Paham? Oke, selamat mengerjakan. Boleh maju kalau ada yang mau maju dari belakang ke depan, boleh. Silakan bentuk kelompoknya, diskusi. Kalau ada yang kesulitan boleh ngomong sama Ibu ya. Ntar Ibu bantu. Kerjain kertas lembar. 1 kelompok 1 kertas. Kerjakan secara diskusi. Aku nggak lihat Ahlan masuk loh. Aku nggak lihat Ahlan. Tulis. Ke belakang dong guys, ayo campur. It's okay. Ayo Fahri, Kevin, Laura, Nabila, Keva, Christian, Zilan, Fauzan. Silakan. Sinilah kelompok kamu lurus, iya. Silakan, waktunya terbatas. Kerjain 5 soal, nanti kita maju ke depan. Yang penting kerjain lah, nilainya tuh aman tuh. Oke, duduk-duduk. Hah?
Loh, Siva, ambil bangku Siva. Kasian, nggak enak di frame-nya. Kerjainnya berkelompok ya, jangan satu orang aja yang ngerjain, diskusi. Oke. Sekiranya nggak kelihatan di papan tulis, boleh lihat di HP. Kan ada tuh di Google Sheet di HP kalian kan? Santuy-santuy. Yang benar, Bu. Kirim soal. Nomor 6 berapa? Sejauh ini nggak ada kesulitan ya, Azura. Insya Allah. Nanti tampil per individu baca satu soal. Kan berenam, pas. Kan 5, terus yang satunya jawab pertanyaan. Dia udah selesai ya? Wow. Ayo semangat Naila. Masya Allah, jangan. Gunting. I don't have
gunting. Kan ada gunting. Mau nanya orang. Nanti kalau udah ada yang selesai boleh ngomong ya. Misalnya kelompoknya udah selesai, boleh. Udah ada kelompok yang selesai? Oke. Udah sejauh mana progresnya? Udah berapa soal yang selesai? Bentar lagi. Oke. Oke. Kurang lebih 10 menit lagi bisa selesai ya? Oke, thank you. Kelompok 2 udah selesai. Oke, kita tunggu kelompok yang lain ya. Oke, thank you kelompok 2. Oke, kelompok 1 makasih. Kita tunggu yang lainnya ya. Buat kelompok 3 sama 4 segera menyusul, kelompok 1 sama 2 udah selesai. Semangat Laura. Diusir dari negaranya. Diusir dari negaranya. Diusir dari Kalian udah selesai? Kelompok 4. Progresnya nomor 3, Bu. Oh, oke. Yasin ya?
Tunggu sebentar ya. Kita melatih kesabaran sedikit Azura. 10 menit lagi. Iya. Kita harus selalu sabar. Pasti ini ada tanya jawab ya? Ada? Iya, nanti kita datang jawab, kalian tampil, kelompok lain bertanya sama kalian, terus kalian jawab. Kompokannya di oh ini sih soalnya tadi. Iya. Gitu, seperti itu. Waktunya kurang lebih 5 menit lagi ya. Semangat. Lagi Bu. Indonesia. Oke. Nika udah sih. Lihat dong ya. Ibu mirip siapa Bu? Cantik. Ini apa sih Bu? Ya sebenarnya. Azura pengen lihat. Ipa. Tahu. 3 menit lagi ya. Selesai ya, 3 menit lagi ya.
The Bluetooth device is ready to pair. Udah selesai semuanya? Kelompok 3, 4 udah selesai? Oke, sekarang kita tampil kelompok dulu ya. Kelompok 1 boleh? Oke, silakan maju kelompok 1. Maju. Kira Masya Allah. Ya Allah. Boleh agak ke sana, Ore? Sana, sana. Kalau MKG habis ini nggak pakai pembina turnamen. Oke, boleh. Kamu sekarang mau pulang? Bener, tapi ucup. Perumahan Bang Nino. Boleh, ke situ aja boleh, Dina? Naila, boleh? Oke, minta waktunya sebentar, kita dengerin presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Azura Alia Maharani. Saya Tania di dalam kami. Nama kelompoknya? Nama kelompok kami Sultan Taha. Oke. Silakan kelompok Sultan Taha. Karena, kenapa Sultan Taha? Karena? Kita orang jadi. Oke. Silakan. Oke, jadi tema kita tentang kewarganegaraan. 1. Bagaimana asas penentuan status kewarganegaraan di Indonesia? Asas penentuan status kewarganegaraan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan. 2. Apa penyebab terjadinya kasus kewarganegaraan ganda? Apa pula penyebab terjadinya kasus seorang yang tidak berkewarganegaraan? Penyebab terjadinya kasus kewarganegaraan ganda bisa disebabkan oleh perbedaan hukum kewarganegaraan antar negara, ketidaktahuan atau kelalaian dalam proses administrasi kewarganegaraan. Sedangkan penyebab seorang tidak memiliki kewarganegaraan bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti keturunan, negara asal tidak mengakui kewarganegaraan, atau kehilangan kewarganegaraan akibat tindakan tertentu. Bagaimana menyikapi kasus warga yang berkewarganegaraan ganda atau tidak berkewarganegaraan dapat diselesaikan dengan secara hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut melibatkan proses administrasi, hukum atau diplomasi antar negara terkait. 4.
Bagaimana jika ada WNA yang ingin menjadi WNI? Ia perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Biasanya, proses naturalisasi menjadi WNI melibatkan pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, dan proses pengurusan. Bagaimana kalian mendapatkan keluarga negara Indonesia? Saya mendapatkan keluarga negara Indonesia karena saya lahir di wilayah Indonesia. Serta kedua orang tua saya juga merupakan warga negara Indonesia. Adakah pertanyaan? Nah, kelompok 1 udah selesai presentasi dari jawabannya. Yang mau nanya terhadap kelompok 1? Nah, Laura. Oke, persilakan Laura. Oke, silakan. Laura. Perkenalkan, saya Laura Ramadhani dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang terjadi jika seseorang itu memiliki lebih dari satu keluarga negaraan? Oke, makasih Laura pertanyaannya. Oke, silakan berdiskusi. 3 menit, 3 menit. Oke, saya Olivia. Ini juga pertanyaan dari Laura. Tadi kan pertanyaan apa yang terjadi jika seseorang memiliki keluarga negara ganda. Hal tersebut ada dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif yang mungkin, tapi tergantung pada kebijakan hukum negara yang disertai itu terkait dengan warga negara ganda. Bagaimana jawaban saya terkait dengan pertanyaan Laura? Oke, nah Ibu sedikit menambahkan dari pertanyaan Laura tadi, apabila orang memiliki lebih dari satu keluarga negaraan, nah kalau orang punya lebih dari satu keluarga negaraan, itu akan mempersulit administrasi secara negara. Jadi kalau dia sudah dipastikan umurnya bisa memiliki keluarga negaraan, dia harus memilih satu keluarga negaraan. Jadi tidak mempersulit dalam status perlindungan hukum. Paham ya Laura ya? Ada yang mau tanyain lagi Laura? Udah cukup? Oke, thank you kelompok 1. Kasih tuh. Silakan kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Boleh, Syara silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalan kami dari kelompok RAKPI. Oke. Dan anggota saya sendiri, Najwa Hairiani. Saya Andika Pratama, saya Syarafina, saya Sofia. Saya dengan Abdullah. Saya Dini. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asas kewarganegaraan. Itu bagaimana asas penentuan status kewarganegaraan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Status kewarganegaraan warga negara di Indonesia
Bagaimana menyikapi status warga yang kewarganegaraan ganda atau tidak berkewarganegaraan? Menurut saya, kasus tersebut harus ditangani dengan jelas sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah yang diambil bisa berupa pemutusan status kewarganegaraan ganda atau memberikan bentuk hukum untuk memperoleh kewarganegaraan yang sah. Nomor 4, bagaimana jika ada WNA yang ingin jadi WNI? Jadi, dia perlu mengajukan naturalisasi kepada pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses naturalisasi melibatkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi seperti masa tinggal di Indonesia, pengetahuan tentang bahasa Indonesia, serta integritas sebagai calon warga negara. Bagaimana kalian mendapatkan kewarganegaraan Indonesia? Saya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui kelahiran di Indonesia dan melalui keturunan orang tua yang merupakan warga negara Indonesia. Ada yang mau bertanya? Oke. Saya ingin bertanya, apa pentingnya kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari? Asik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Apa pentingnya kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari? Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang terhadap negara. Kewarganegaraan juga merupakan dasar identitas sosial dan politik seseorang. Oke. Nah, jadi terima kasih. Berdasarkan jawaban dari syarat tadi, kewarganegaraan itu penting dalam kehidupan sehari-hari agar kamu mendapatkan perlindungan hukum, kemudian jelas juga kewarganegaraan kamu sebagai warga negara mana, kemudian kamu juga bisa mendapatkan hak dan kewajiban dari suatu negara. Oke, Nabila ada yang mau ditanyain? Oke, terima kasih. Kelompok 2, thank you. Oke, silakan kelompok 2. Oke, kelompok 3 boleh maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 yaitu kelompok Soeharto ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Posisi, posisi tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Masrinda. Saya Dani Silaturahma. Saya Laura Ramadhani. Saya Nabila Rizkia. Yang pertama, bagaimana asas penentuan status keluarga negara di Indonesia? Yang pertama, asas ius sanguinis atau berdasar kelahiran. Yang kedua, asas ius soli atau berdasar perkawinan.
penyebab terjadinya kasus berkewarganegaraan ganda? Apa pula penyebab terjadinya kasus seseorang yang tidak berkewarganegaraan? Kasus berkewarganegaraan ganda dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perpisahan, lintas negara, perpindahan tempat tinggal, atau hukum kewarganegaraan yang berbeda antar negara. Kasus seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan bisa terjadi karena ketidakjelasan dan juga mereka tidak memiliki hak atau kewajiban sebagai warga negara. Nomor 3, bagaimana menyikapi kasus warga yang berkewarganegaraan ganda atau tidak berkewarganegaraan? Bisa melibatkan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah dengan memperkuat sistem hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana jika ada warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia? Apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah memenuhi syarat, mengajukan permohonan, melakukan tes dan menunggu proses. Bagaimana kalian mendapatkan kewarganegaraan Indonesia? Kami mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi. Sekian presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi warga Indonesia melalui jalur naturalisasi? Apa aja syarat untuk jadi warga negara lewat naturalisasi? Ada lagi? Ada ya? Apa saja? Apa saja syarat untuk menjadi warga negara Indonesia melalui jalur naturalisasi? Kelompok 3, fokus, tolong. Mau jawab. Menjadi kewarganegaraan Indonesia melalui jalur naturalisasi. Syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan naturalisasi bisa bervariasi antar negara. Namun beberapa syarat umum biasanya mencakup masa tinggal yang diperlukan di negara tersebut, pengetahuan tentang bahasa dan budaya negara, serta memenuhi persyaratan keuangan dan karakter yang ditetapkan oleh Udah? Atau masih ada lagi? Oke, thank you. Baiklah, sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Terakhir, kelompok 4, silakan tampil. Ayo, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kami, yaitu kelompok B.J. Habibie. Satu, bagaimana asas penentuan status kewarganegaraan di Indonesia? Ada 4 asas kewarganegaraan, yakni asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Dua, apa penyebab terjadinya kasus kewarganegaraan ganda? Apa pula penyebab terjadinya kasus seseorang yang tidak berkewarganegaraan? Kewarganegaraan ganda ataupun kewarganegaraan umumnya muncul dari pengaruh perkawinan campuran yang terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan antara yang satu dengan yang lain.
3. Bagaimana menyikapi kasus warga negara yang berkewarganegaraan ganda atau tidak berkewarganegaraan? Jawaban: memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka sebagai manusia yang memiliki hak dan martabati serta tidak menganggap mereka sebagai bahan atau ancaman. Bagaimana jika ada WNA yang ingin menjadi WNI? Apa yang harus ia lakukan? Pastikan bahwa pemohon orang asing untuk menjadi WNI sudah berusia minimal 18 tahun atau berstatus nikah. Bagaimana kalian mendapatkan kewarganegaraan Indonesia? Sebenarnya jika kedua orang tua kita dari Indonesia, maka saat berumur 17 kita menjadi warga layak padahal jika orang tua kita warga asing maka harus naturalisasi. Tutup lah. Ada yang mau nanya? Dari hasil presentasinya apakah ada yang ingin ditanya? Ada yang mau nanya sama kelompok 4? Jika tidak ada, maka kami akan akhiri presentasi kami dari kelompok PJ Habibie. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 4. Oke, silakan duduk kelompok 4. Kita udah laluin pembelajaran ini dari pendahuluan, inti, sampai penutup. Nah, Ibu pengen ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba yang bisa ngasih kesimpulan. Oke, Syakira silakan. Oke. Berdasarkan pembelajaran hari ini, saya dapat menunjukkan bahwa memahami posisi tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara diharapkan menjadi individu berperan aktif dalam membangun negara, menjaga keberlangsungan serta mendukung terciptanya hak keberagamannya, kemanusiaan dalam terciptanya kemanusiaan dan keadilan dalam bermasyarakat. Oke, thank you Syakira. Nah, jadi kesimpulan Syakira itu tentang materi kita hari ini udah benar, tentang asas kewarganegaraan, tentang tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau kita sebagai warga negara, kita harus patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dari negara yang kita tinggal. Oke? Nah, selanjutnya, setelah tadi Syakira udah jelasin kesimpulan, kita masuk di tahap akhir refleksi pembelajaran. Kita kan udah melalui pembelajaran hari ini, silakan refleksikan pembelajaran hari ini tentang mana yang sudah baik, mana yang menurut kalian masih harus diperbaiki, agar pembelajaran kita jauh lebih baik lagi. Itu ada di Google Sites, terus di bagian refleksi. Oke, di bagian lembar refleksi ada. Tolong isi sekarang, itu secara online di Google Form. Langsung kalian isi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian bicaranya di situ, misalnya pembelajaran hari ini materi apa, menurut kalian apa yang kurang dari pembelajaran hari ini, terus kalian pengennya pembelajaran seperti apa di pertemuan selanjutnya. Iya, di lembar refleksi ya. Di Google Site, kalau misalnya masih ada yang belum paham, boleh tanya. Di bagian pilihan, pilih lembar refleksi. Dan tampilan lembar refleksinya itu seperti ini. Contoh soal yang pertama, apa yang sudah saya pelajari pada pembelajaran hari ini. Jadi materi hari ini apa, terus kemudian kalian bisa jelasin juga media yang
hari ini digunakan tuh apa. Jadi kalian ceritakan pembelajaran pada hari ini, mana yang udah baik, mana yang kurang baik, dan seperti apa pembelajaran yang kalian inginkan sebenarnya. Semuanya bisa akses lembar refleksinya ya. Oke. Kegiatan seperti apa yang diinginkan dalam proses pembelajaran berikutnya. Itu tuh kamu maksudnya pengennya tuh sebenarnya pembelajaran tuh seperti apa sih? Misalnya di dalam pembelajaran tuh misalnya ada media games, atau kamu pengen pembelajaran tuh yang gimana sih? Misalnya dalam pembelajaran PKN tuh pengen ada kegiatan yang di luar kelas gitu. Maksudnya harapan kamu pembelajaran PKN tuh pengennya seperti apa? Gimana Din? Kayak ada yang menjadi museum itu. Nah iya kayak gitu, itu termasuk. Iya keluar kelas. Saya salah? Oke. Apalagi, Din? Nah, misalnya nih, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya menjadi mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab sebagai warga negara. Sebelumnya saya tidak mengetahui secara jelas seperti apa tanggung jawab dan posisi warga negara gitu loh. Jadi yang tadinya kamu belum ngerti, apa yang kamu pelajari dari hari ini yang kamu sekarang bertambah pengetahuan kamu. Ada Kevin? Boleh? Boleh, Bin? Oke, kalau udah boleh dikirim. Kalau udah semua boleh sampein ya. Ada yang kesulitan mungkin? Sudah semua? Gimana refleksinya? Udah semua atau masih ada yang belum? Nah, udah semua selesai? Masih ada yang belum? Oke, kita tunggu sebentar. Sudah, Deva? Sikap positif lebih ke pengetahuan baru yang kamu dapatkan. Yang tadinya tidak kamu ketahui, jadi apa yang kamu ketahui. Misalnya kamu tadinya nggak tahu tuh apa sih tanggung jawab warga negara. Nah. Bisa lanjut ke tahap selanjutnya? Oke, nih tahap terakhir dari pembelajaran kita hari ini. Penilaian secara individual. Tadi kan penilaian secara berkelompok ya. Itu penilaian secara psikomotorik atau keterampilan. Kalau ini kognitif atau pengetahuan kalian secara pribadi atau individual. Kalian bisa masuk di Google Sites, kemudian bisa masuk di bagian soal. Oke? Masuk ke Google Site yang tadi, terus pilih di bagian soal. Nanti tampilannya akan seperti ini. Mengenai soal posisi, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oke? Ada yang kesulitan? Atau udah bisa masuk? Oke, Cantika? Di sebelah kiri, di bagian gini, Cantika. Ah, ini, Cantika. Ini kamu jawab. Di Google Sites, bagian soal,
sebelah kiri. Ini. Oke? Nanti tampilannya akan keluar seperti ini tentang soal materi kita hari ini. Contoh soal yang pertama, bagaimana kalian mendapatkan status kewarganegaraan? Jelaskanlah disertai dengan alasan hukum sebagai dasar penentuannya. Diselesaikan hari ini. Dijawab ya sekarang ya. Ada 4 soal esai yang harus kalian jawab tentang materi kita hari ini. Ini penilaian pengetahuan secara individual. Udah pada masuk semua ke bagian soal? Udah ya? Bisa masuk, Najwa? Azura udah masuk? Udah masuk, Rek? Udah masuk, Naila? Masuk dia? Kerjain. Kalau ada yang kesulitan, boleh sampein. Misalnya soalnya ada yang kurang paham atau masuk ke aplikasinya kesulitan mungkin. Ada gangguan, boleh. Pedra, masuk. Masuk ya, Vi. Alan, kerjain ya. Masuk Raka. Kohar. Ya sih, masuk ya. Oke. Zilan, Fauzan. Keva kerjain Keva. Nilai. Christian masuk nggak? Masuk. Oke. Sekiranya udah ada yang selesai boleh sampein. Gimana? Udah nyampe soal nomor berapa? 3, oke. Udah ada yang selesai? Belum? Gimana Zura? Uraikan tugas dan tanggung jawab yang dapat dilakukan warga negara berkontribusi di bidang ekonomi. Misal nih, bisa melakukan kegiatan ekspor dalam hal kecil. Itu kan membantu perekonomian. Terus kemudian kamu juga bisa melakukan misalnya kamu menjual barang-barang yang kita punya secara tradisional, bisa melalui online shop mungkin. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi dalam skala kecil aja bisa. Atau kamu bisa juga walaupun nggak harus keluar negeri, tapi kamu bisa membantu UMKM. Misalnya kamu punya cita-cita seperti apa sih bayangan kamu tentang memajukan ekonomi? Lebih seperti itu. Udah, kalau udah selesai boleh kirim. Namanya tulis sesuai nama kalian ya. Jangan tulis nama panggilan atau nama kecil. Tulis nama lengkap. Kemudian jawab semua pertanyaannya. Udah Salwa? Oke. Ada lagi yang sudah? Alan sudah? Pedra sudah? Oke. Ayo menyusul yang lain. Kalau ada soalnya mungkin yang kurang paham, boleh ditanyain. Misalnya kurang paham nomor 1, 2, 3, atau 4. Kenapa, Deva? Tidak memiliki kewarganegaraan bisa salah satunya karena dia punya
2 warga negara, tapi tidak menentukan 1 kewarganegaraan padahal sudah berusia lebih dari 18 tahun. Bisa juga itu. Itu jadinya dia apatrid, nggak punya kewarganegaraan. Isi aja itu. Fit, nomor berapa, Fit? Nomor 4. Wih, udah, tinggal kirim berarti. Oke. Oke, udah banyak yang sudah? Apa udah semua? Udah? Masih ada yang belum? Oke, sebentar lagi. Oke. Slowly. Nanti Najwa bisa kirim. Sudah semua? Oke, satu lagi. Tunggu ya, sabar. Udah selesai, Sania? Oke. Sudahkah? Sudah. Aure sudah? Udah semua ya? Udah, oke. Berarti udah selesai pembelajaran kita hari ini. Kita kasih applause dulu untuk kita semua. Oke. Ibu secara pribadi pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua. Buat semua perhatian kalian, buat semua dedikasi kalian. Terus Ibu juga mau ngucapin maaf. Kalau Ibu selama kenal sama kalian mungkin banyak salah, baik Ibu sengaja ataupun Ibu nggak sengaja. Besar ataupun kecil Ibu mau minta maaf. Terima kasih buat pembelajarannya. Semoga kita ketemu dalam keadaan yang sukses ya semuanya ya. Thank you. Jangan lupa pelajaran minggu depan tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Kalian baca, kita ketemu di minggu depan. Oke, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Oke, silakan Ahlan ketua kelas pimpin doa. Semua siap. Doa dimulai. Inna usri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Kita.
Salim dulu Pedra. Pedra ini ada kue. Jangan kabur dulu. Makasih ya Pedra. Thank you. Guys, salim dulu. Kita ini ada snack. Ayo maju dulu, salim. Kita dapat snack. Thank you semua. Udah, dadah Pedra. Thank you Ahlan. Thank you Kohar. Apa risol? Kalian mau pilih? Boleh. Nih risol. Oke. Thank you Kevin. Oke, siapa? Rafi. Thank you Rafi. Fauzan apa Fazal? Fauzan. Thank you Fauzan. Thank you Raka. Thank you Alfianza. Alvindra. Oke. Yasin, thank you.